Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang aspek-aspek yang menguatkan mahabbah. Kalau ini sudah mulai suluk, kalau tadi filosofinya. Kalau ini apa sih yang harus kita lakukan untuk memperkuat mahabbatullah, memperkuat cinta kita kepada Allah? Yang pertama, ini mirip seperti tokoh-tokoh sebelumnya, karena mungkin memang ini kuncinya ya, kuncinya mahabbah, yaitu memutus keterikatan duniawi dan mengeluarkan kecintaan selain Allah dari dalam kalbu. Jadi, mari, kalau bahasanya Syekh Ibnu Athaillah dan Syekh Abdul Qadir Jailani 2 minggu yang lalu, ini kan mari berzuhud. Berzuhud itu meminimalkan unsur-unsur duniawi dalam diri kita. Alhamdulillah kalau bisa kita bersihkan sama sekali. Jadi ya dunia kita ambil, kita manfaatkan tanpa harus kita masukkan dalam hati. Yang kita masukkan dalam hati Allah saja. Mengapa tidak dua-duanya, Pak? Kata Imam Ghazali mengutip surat Al-Ahzab ayat 4. Ma ja'alallahu li rajulim min qalbaini fi jawfi. Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongga hatinya. Jadi hati kita itu ya satu. Kalau sudah diisi oleh dunia, Allah tidak kebagian tempat. Jadi maka solusinya apa? Biar Allah masuk sebagai cinta kita kepadanya, ya berarti keterikatan duniawi dan cinta pada apapun selain Allah kita keluarkan. Biarlah Allah yang menjadi penghuni utama kalbu kita. Kata Imam Ghazali, sesungguhnya kalbu itu seperti bejana, seperti satu wadah yang tidak bisa menerima cuka sebelum air yang ada di dalamnya dikeluarkan. Ya kalau wadah itu sudah penuh, ya dia tidak bisa diisi lagi. Maka kalau batin kita, hati kita sibuknya dengan yang selain Allah, ya pada akhirnya Allah tidak kebagian tempat. Maka perlu seperti nasihatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, seperti nasihatnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bagaimana kita menjalani laku zuhud, melatih hati kita, melatih batin kita, diri kita untuk tidak terikat dan tidak jatuh cinta dengan dunia. Jatuh cintanya pada Allah saja. Ini yang akan menguatkan mahabbah kita. Pak, kalau begitu dunia tidak kita urusi. Ya tetap kita urusi. Tanpa harus kita ikat, tanpa harus menjadi ketergantungan kita. Ini rumus pokoknya ini, teman-teman. Makanya para sufi itu sebenarnya perjuangan utamanya ya ini. Kalau bahasanya tasawuf kan setiap upaya untuk suluk itu selalu diawali dari takholli. Takholli itu membersihkan batin, membersihkan hati kita dari hal-hal yang duniawi, yang tidak relevan dengan kecintaan kita kepada Allah. Maka penting ya kita untuk latihan tidak cinta dunia. Bukan berarti tidak ngurusi dunia, tapi tidak cinta. Tidak cinta dunia itu kalau kehilangan apapun yang sifatnya duniawi, kita tidak putus asa, tidak menyesal, tidak sedih. Satu-satunya yang mengkhawatirkan kita, membuat kita khawatir kalau kita kehilangan Allah, kalau kita tidak bisa memasukkan Allah dalam batin, dalam diri kita. Baik,
Jadi yang pertama itu ya, keterikatan duniawi akan menguatkan cinta kita pada Allah. Kalau kita bisa memutus keterikatan duniawi, lebih mudah kita mencintai Allah. Yang kedua, kekuatan makrifat. Makrifat itu boleh di sini didefinisikan pengenalan, pengetahuan kita tentang Allah. Semakin kita tahu, semakin kita kenal, semakin kita dekat dengan Allah, pasti semakin kuat cinta kita kepadanya. Ini kalau dulu Al-Farabi menyebutnya ya, menempuh jalan mendekat kepada Allah lewat jalur akal budi. Jadi semakin wawasan kita bertambah tentang Allah, semakin kita cinta kepadanya. Semakin kita saksikan betapa Allah itu maha kuasa, betapa Allah itu maha penyayang. Ada fenomena apapun kita sambungkan dengan Allah, sehingga kita semakin mengenal tentang Allah. Ini akan membuat cinta kita kepada Allah bertambah terus. Jadi semakin kuat. Jadi penting aspek pengetahuan tentang Allah, aspek makrifat kepada Allah. Jadi semakin orang kenal, semakin orang mencintai. Kalau tadi tak kenal maka tak sayang, berarti semakin mengenal akan semakin sayang. Karena kalau ini Allah, akan semakin tampak betapa Allah itu maha besar, betapa Allah itu maha kuasa, betapa Allah itu maha penyayang, dan sangat patut dicintai. Kalau kita bisa jatuh cinta pada kecantikan, kegagahan, dan lain sebagainya, harusnya kita juga bisa jatuh cinta pada Allah yang maha cantik dan maha gagah. Itu kalau kita sudah makrifat tentang kegagahan Allah dan keindahannya. Kenapa kok kita belum jatuh cinta? Kemungkinan kita belum makrifat. Makrifat itu pengetahuan yang mendalam, yang hakul yakin, yang hakiki tentang Allah. Nanti menarik, Imam Ghazali menjelaskan bedanya orang kuat dengan orang lemah. Kalau orang kuat itu dia makrifat dulu kepada Allah, setelah itu pengenalan pada Allah itu menjadi titik pijak mengenali apapun di alam semesta ini. Ini orang-orang kuat. Setelah aku kenal Allah, dekat dengan Allah, sekarang aku membaca apapun di sekelilingku sesuai dengan perspektif Allah. Melihat peristiwa tertentu kita baca, oh itu kekuasaan Allah, oh itu keindahannya Allah, oh itu jamaliyahnya, itu jalaliyahnya, oh itu betapa agungnya Allah, wah ini betapa pemaafnya Allah. Ada orang banyak salahnya tapi masih diizinkan bertobat dan lain sebagainya. Ini orang kuat. Jadi pengenalannya pada Allah membuat dia bisa mengenali segala yang selain Allah. Tapi ada orang lemah. Orang lemah ini mungkin termasuk kita. Kalau kita kan mungkin levelnya belum nyampe makrifat. Orang lemah itu dibalik, kita memahami segala sesuatu kemudian menyimpulkannya pada Allah. Ya, mudahnya kan sering diilustrasikan, kita melihat alam semesta ini misalnya, wah alam semesta ini tertib sekali ya, alam semesta ini tertata sekali ya, alam semesta ini betapa cocoknya untuk manusia ya. Oh berarti ada yang mengatur, berarti ada yang menciptakan. Nah, alam semesta membawa kita kepada Allah. Ini kalau menurut Imam Ghazali ini orang-orang yang lemah dalam tanda petik ya, meskipun kita tidak harus terus wah berarti saya lemah Pak ya, karena memang belum makomnya kita untuk makrifat. Jadi kita menempuh jalan ilmu dalam rangka menuju Allah. Kalau orang-orang makrifat kan dia sudah kenal Allah, kemudian pengenalan atas Allah itu dipakai untuk mengenali, memahami, dan membereskan kehidupan di alam semesta ini. Tapi kalau kita ya segala sesuatu kita pakai sebagai kendaraan untuk menuju Allah.
Ya menurut Imam Ghazali ini jalannya para salikin, orang-orang yang menuju Allah. Dan rumusnya 3 kata Imam Ghazali, tadabbur, tafakkur, dan iktibar. Tadabbur itu berpikir empiris, melihat alam semesta, kenyataan di sekeliling. Tafakkur itu berpikir rasional, iktibar itu mengambil hikmah, mengambil pelajaran. Kita yang mampu melakukan tadabbur, tafakkur, iktibar, ya kita akan lebih mudah untuk sampai pada Allah. Sehingga kalau kita sudah sampai padanya di level makrifat, kita akan di posisi orang yang kuat. Nanti kita punya pengenalan baru, pemahaman baru terhadap alam semesta. Kalau semula kita memahami dengan keterbatasan akal budi kita, nanti kalau sudah level makomnya makrifat, itu sebaliknya. Jadi titik bijaknya Allah mengenal, memahami segala sesuatu dengan kesadaran ilahiyah. Baik, jadi mudahnya mahabbah kita semakin kuat kalau kita bisa melepas keterikatan duniawi, dan yang kedua, semakin kita mengenal Allah. Entah lewat jalur kuat atau lewat jalur lemah. Asal kita ingin tambah dekat, ingin mengenal Allah, ya cinta kita akan semakin kuat. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.